Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Rahman, biasa dipanggil Putra. Saya berasal dari program studi ilmu komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai makna kuliah sebagai proses pengembangan diri, yang dimana hal itu lebih dari sekedar nilai dan IPK. Tentunya topik ini sangat dekat dengan kehidupan saya pribadi sebagai mahasiswa, maupun teman-teman mahasiswa semuanya yang saat ini sedang menjalani perkuliahan, atau bahkan teman-teman yang akan beranjak ke jenjang perkuliahan. Teman-teman mahasiswa semuanya, sebelum saya masuk ke poin inti, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya, untuk apa sih kita kuliah? Apakah hanya untuk mengejar nilai, mengejar IPK, atau sekedar lulus tepat waktu? Jika jawabannya hanya itu, mungkin kita sedang melewatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena sejatinya, kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tetapi tentang orang-orang yang kita temui, pengalaman yang kita jalani, skill yang kita latih, dan pemahaman yang kita dapatkan. Kuliah itu seperti membeli situasi. Situasi yang mendorong kita untuk terus belajar, bersosialisasi, berdiskusi, dan berkembang. Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi. Situasi itu akan meminta kita untuk membaca buku-buku dan jurnal tertentu. Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban. Justru jadikan sebagai desakan yang membangun rutinitas membaca. Kita sebagai mahasiswa juga dapat memperluas wawasan melalui berbagai bacaan seperti novel, artikel, blog, serta aktif mengikuti seminar maupun forum diskusi agar cara berpikir kita menjadi lebih luas dan terbuka. Karena berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tahun 2023 bahwa UNESCO menyatakan minat baca masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah, hanya sekitar 0,001%, yang artinya dari 1000 orang hanya 1 orang yang gemar membaca. Tidak heran jika artikel kompas.com pun tahun 2024 juga menekankan bahwa peningkatan budaya membaca perlu menjadi perhatian, karena kebiasaan membaca dapat membantu masyarakat memperluas pengetahuan dan cara berpikir. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi kita sebagai mahasiswa untuk menjadi generasi yang lebih aktif, belajar dan memiliki wawasan luas, apalagi di tengah perkembangan informasi yang sangat cepat ini. Selain itu, kuliah juga menjadi ruang untuk mengembangkan soft skill seperti kemampuan komunikasi, kerjasama, dan berpikir kritis. Artikel dari Universitas Bandar Lampung tahun 2023 juga menjelaskan bahwa soft skill menjadi kemampuan penting yang dibutuhkan baik dalam dunia pendidikan maupun di dunia kerja, karena dapat membantu seseorang beradaptasi, bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan ini tidak selalu kita dapatkan di dalam kelas, tetapi tumbuh dari pengalaman dan interaksi yang kita bangun. Contoh nyata yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa adalah seperti mengikuti organisasi kampus, kepanitiaan, komunitas literasi, maupun forum diskusi. Dari kegiatan tersebut, kita sebagai mahasiswa dapat belajar, menyampaikan pendapat, bekerja sama dalam tim, serta melatih kemampuan public speaking kita. Pengalaman seperti itulah yang nantinya menjadi bekal penting dalam kehidupan setelah lulus kuliah. Tanpa kemauan terus belajar, kita beresiko menjadi pribadi yang sempit dalam berpikir, mudah menghakimi, mudah terprovokasi, serta kurang memiliki keluasan hati dan imajinasi. Padahal, dari keluasan wawasan dan imajinasi tersebut, bisa lahirlah ide-ide dan perubahan besar. Oleh karena itu, mari kita maknai kuliah sebagai proses pengembangan diri yang utuh, bukan sekedar mengejar nilai dan IPK. Manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan memperluas wawasan. Karena pada akhirnya, yang kita bawa dari bangku kuliah bukan hanya angka, tetapi juga pengalaman, cara berpikir, dan karakter yang kita bangun. Dengan kesadaran tersebut, kita diharapkan sebagai mahasiswa mampu menjalani perkuliahan secara lebih bermakna, konsisten, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masa depan kita, serta terus berkembang menjadi individu yang lebih baik setiap harinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Selamat pagi.